Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di tempat ini. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas segala perjuangan dan pengorbanan beliau yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Rekan guru sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di agenda kali ini. Ini merupakan salah satu kegiatan saya di calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bombana, di mana di modul 1.4 ini kita mempunyai tugas aksi nyata, yaitu pembiasan budaya positif. Jadi sebelumnya saya juga memohon maaf, saya berada di depan bukan berarti saya lebih tahu atau hendak menggurui teman-teman guru sekalian, tetapi di sini pada intinya kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar, tujuannya adalah untuk pengembangan kompetensi yang akhirnya nanti akan berdampak kepada siswa kita sendiri. Dan tadi saya sudah bagikan di grup WA mengenai budaya positif. Situ sudah ada PowerPoint yang mungkin Bapak Ibu guru sudah baca. Sebelum saya lanjut, di situ ada kesepakatan belajar. 1. Berpikiran terbuka dan saling menghormati. 2. Jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. 3. Berpendapat setelah dipersilahkan. Yang 4. Berpartisipasi penuh. Yang 5. Mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ini yang poin 5, yang penting kita harus gembira. Jangan sampai ada Bapak Ibu yang mendongkol mengikuti kegiatan ini. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang ditambahkan dari kesepakatan belajar. Mungkin mau ditambahkan, bisa sambil ngemil. Kalau merokok bisa, nggak bisa ya? Bisa. Oke, jadi cukup ya kesempatan belajarnya. Kita lanjut, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Upaya dalam membangun budaya positif dapat diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung, salah satunya dengan menyusun tinggal bagaimana kita konsistensi, kita berkomitmen. Budaya positif itu misalnya tentang apa? Tentang gotong royong, kemudian misalnya sikap religius. Kalau sikap religius mungkin yang sering kita terapkan di kelas itu misalnya berdoa sebelum belajar. Nah, tinggal bagaimana kita konsisten, karena juga tidak kita bisa pungkiri terkadang kita mengabaikan. Mungkin minggu ini berdoa, minggu depannya tidak lagi, begitu seterusnya diselang-seling. Atau mungkin sudah ada Bapak Ibu guru yang setiap pertemuan itu melakukan berdoa sebelum belajar. Atau misalnya cium tangan sebelum masuk ke kelas. Atau misalnya ada istilah 5S, ya, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Itu merupakan contoh-contoh daripada budaya positif. Kemudian juga misalnya kolaborasi antara siswa, kerja kelompok, kemudian kolaborasi antara sesama guru. Jadi budaya positif ini sudah kita sering lakukan, tinggal bagaimana kita terus mengembangkan dan mempertahankan. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, di kurikulum Merdeka ini yang perlu sekali kita ditekankan itu mengenai profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, kemudian berkebinekaan global, bernalar kritis, dan
kreatif. Jadi ini adalah 6 profil pelajar Pancasila. Berikutnya, tujuan penerapan budaya positif. Menumbuhkan peserta didik, menerapkan budaya positif, dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama. Keyakinan ini yang dimaksud adalah keyakinan kelas. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu guru mungkin sudah ada yang menerapkan atau mungkin baru memulai, ya. Jadi mungkin diusahakan setiap pembelajaran itu didahulukan dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif dari diri setiap peserta didik berdasarkan motivasi intrinsik atau motivasi dari diri sendiri. Yang ketiga, mendisiplinkan diri peserta didik. Yang keempat, menumbuhkan tanggung jawab, komitmen, dan teguh pendirian. Yang kelima, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu maksudnya disesuaikan dengan lingkungan sekolah, disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak, disesuaikan dengan karakter dan keunikan itu anak itu sendiri. Ya, misalnya ada yang hobi menggambar, ada yang hobi membaca, dan lain sebagainya. Kodrat zaman itu artinya disesuaikan dengan pembelajaran abad 21, ya. Karena sekarang kita hidup di zaman teknologi, maka diharapkan Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran itu harus dekat dengan teknologi. Itulah kodrat zaman. Ya, berbeda zaman-zaman kolonial dulu, zaman-zaman kita yang masih jauh dari teknologi. Kalau sekarang anak-anak sudah dekat dengan teknologi. Jadi maka kita sebagai guru harus juga ikut perkembangan zaman. Kalau tidak maka kita akan tertinggal. Yang kelima, yang berikutnya, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ini dikemukakan oleh Gossen yang kemudian dikenal menjadi teori Gossen. Ada 5. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dampak pada siswa dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti siswa mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat rasa bersalah biasanya berceramah menunjukkan kecewaan mendalam. Misalnya kata-kataan itu, misalnya, kamu tidak kasihan kan sama saya? Saya sudah ajar kamu, sudah nasihati kamu, tapi kamu tidak berubah. Dan mungkin di sini ada yang bersuara lembut. Kalau orang biasa tinggal di Tinggal itu keras-keras suaranya. Beda kalau yang tinggal di Enano, mungkin Lumpura, itu lembut-lembut karena kondisi alam. Tapi kalau yang tinggal di Lumpura itu pasti keras-keras suaranya. Keras tapi bukan berarti kasar, hanya memang karakternya memang seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini sebagai teman tidak akan menyakiti siswa, namun selalu berupaya mengontrol siswa melalui pendekatan persuasi atau komunikasi khusus. Misalnya ada siswa yang nakal-nakal, bandel-bandel, itu diajak berbicara. Apa sih masalahmu? Kenapa kau begitu? Kenapa sering bolos? Kenapa sering ganggu teman? Nah itu namanya pendekatan persuasi. Guru berlaku seperti teman, ya, berlaku seperti manajer. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi yang paling tinggi itu tingkat manajer. Dia tidak langsung menghukum siswa, tapi dia mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian membantu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi antara 5 posisi kontrol guru itu, mungkin kita sudah bisa tebak bahwa selama ini saya mengajar menjadi guru, saya berada di posisi mana? Apakah saya di posisi penghukum? Kalau dapat siswa bersalah langsung dihukum. Kamu tidak kerja tugas di lapangan besar. Ya, itu dia posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Apakah kita selama ini menjadi guru berada di posisi nomor? Yang pertama, dalam kasus di atas, sikap positif apakah yang diambil oleh Bapak Lukman?
jelaskan apakah indikatornya. Sikap atau posisi yang digunakan oleh Pak Lukman yaitu posisi kontrol nomor 1 dan posisi kontrol nomor 4, yaitu penghukuman dan pemantau. Kemudian indikator pelanggaran peraturan sekolah. Kemudian nomor 2, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan dilanjutkan ke Sabrina? Pertanyaan yang akan diajukan yang pertama, apa penyebab bisa salah pakai sepatu? Yang kedua, mengapa terburu-buru? Yang ketiga, kalau Bapak menyuruh kamu pulang untuk mengganti sepatu, apakah kamu mau? Yang keempat, apa yang harus kamu lakukan untuk mengakui kesalahanmu? Kemudian pertanyaan yang ketiga. Kira-kira apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, yang pertama, nilai kebijakan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Jadi nilai yang akan dituju yaitu nilai kedisiplinan, yaitu membiasakan budaya positif. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Saya tidak setuju dengan sikap yang diambil oleh Pak Lukman karena langsung tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kesalahannya. Oke, terima kasih Ibu Esda. Silakan Pak Faisal mungkin membacakan hasil analisisnya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi dari hasil refleksi dari permasalahan yang ada tentang disiplin positif, yang pertama terjadi tentang posisi kontrol yang dipraktikkan oleh Ibu Siti Sutia dengan hal yang dilakukan dengan kejadian antara Dino dengan Anto. Yang dapat kami simpulkan tentang posisi kontrolnya yaitu pada poin 5 yaitu manajer. Kenapa saya katakan di situ? Karena di pengertian manajer bahwa di sini di mana posisi guru berbuat bersama siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung siswa agar dapat menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Dari kejadian Anto dengan Dino pada saat di lapangan basket terjadi pertengkaran. Ibu Suti melakukan hal-hal pendekatan manajer. Dia memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk mengaku kesalahannya. Setelah mengaku kesalahan, mereka juga memberikan kesempatan untuk menemukan solusi apa yang tepat sehingga permasalahan ini bisa selesai dan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Seperti itu untuk poin yang 1. Kemudian yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan. Jadi Ibu Suti melakukan pendekatan emosional, artinya dia memberikan rasa empati kepada kedua siswa tersebut. Bagaimana dia memberikan pendekatan secara emosional untuk bagaimana
siswa tersebut bisa mengakui kesalahan dengan kejadian yang ada, dan mereka bisa saling memaafkan dengan kejadian tersebut, dan mereka menjadikan pembelajaran dari kejadian tersebut. Kemudian yang terakhir tentang keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Di sini hal yang dilakukan Ibu Suti memperingatkan kepada siswa tentang keyakinan sekolah yang telah mereka sepakati, sehingga tidak ada yang dia hanya menerima apa yang kejadiannya karena dia sudah memahami bahwa sudah ada keyakinan kelas yang sudah disepakati bahwa yang dilakukan mereka berdua ini adalah kesalahan. Yang dilakukan di sini keyakinan kelasnya yang dapat kami simpulkan yaitu yang pertama bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian dengan komitmen keyakinan kelas, mereka komitmen bahwa keyakinan kelas ini harus diterapkan. Kemudian yang ketiga empati, dan yang keempat jujur. Dia jujur bahwa dia memang betul-betul melakukan kesalahan dan dia siap memperbaiki kesalahan tersebut. Dari konteksnya bahwa dia siap menjahit walaupun dia tidak tahu menjahit, dia siap belajar dengan guru tata busananya Pak Irfan untuk menjahit baju tersebut agar permasalahan ini selesai. Mungkin demikian Pak yang dapat kami simpulkan. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Faisal. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya hari ini tentang pembiasaan budaya positif. Tentang pembiasaan budaya positif artinya semoga ke depan kita sebagai guru mampu menerapkan dan mengembangkan perilaku budaya positif yang ada di sekolah. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab dari satu orang guru, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana mengembangkan dan komitmen terhadap budaya positif di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dan ternyata itu sudah sering kamu lakukan ya? Iya Pak, Seingat kamu itu sudah berapa kali Sarlin? sekitar 6 kali Pak. Itu suatu kesalahan atau bukan? Kesalahan Pak. Jadi Sarling, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Setiap orang pasti berbuat salah. Kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju Sarling? Setuju Pak. Oke, sekarang kita cari solusinya ya. Baik Pak. Kamu sering terlambat pasti ada sebabnya. Karena saya sering begadang Pak, dan main HP jadi kurang tidur. Masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati? Masih ingat? Kalau terlambat ke sekolah itu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu baik atau tidak? Penting Pak supaya saya bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti pekerjaan tidak menumpuk dan melatih rasa kepedulian. Saya menyesal dan minta maaf karena sudah datang terlambat. Ya Starling, dengan cara meminta maaf, kamu sudah melakukan hal yang baik. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak bermain HP lagi secara berlebihan. Baik Starling, kamu sekarang sudah menemukan solusinya dan saya akan berbicara kepada orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizah dari kelas 8. Perkenalkan, nama saya Sarlin dari kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misra dari kelas 8. Senang, Sangat senang karena seru. sangat bersemangat, agar kita saling menghargai. Agar kita lebih disiplin. Semangat penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.